Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ila yaumil din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati seluruh mahasiswa-mahasiswi Institut Keislaman Abdullah Fakih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Pada kesempatan kali ini saya mengawali sebelum nanti overview pembelajaran mata kuliah pengelolaan kelas, perlu kami sampaikan dan permohonan maaf karena model pembelajaran yang kali ini yang biasanya bisa pertemuan antaranya dosen dengan mahasiswa, tapi karena adanya situasi yang sekarang yang kurang memungkinkan, sehingga perkuliahan tidak bisa bentuk pertemuan aktif, tapi melalui dari daring, tapi tidak mengurangi dari ekstensi perkuliahan ini. Kami tetap memberikan materi-materi, yaitu materi melalui dari pembelajaran daring. Ya, semoga saja model pembelajaran ini tidak lama, ya. Semoga adanya situasi wabah virus corona ini semoga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, bisa beraktivitas yang seperti biasa. Saya mengajar mata kuliah pengelolaan kelas ini. Nanti ada materi-materi yang perlu kami sampaikan di setiap pertemuan. Nanti ada, insya Allah ada 16 pertemuan. Itu nanti di tengah-tengah dari setelahnya materi ke 7 atau 6 itu ya, nanti ada UTS. Terus di akhir nanti di pertemuan yang ke-16 itu adalah yang ke-14. Yang ke-14 itu adalah ujian akhir semester. Nah, setiap pertemuan nanti, kalau dari ini pertemuan itu sampai nanti pada akhir semester, berarti materi yang saya sampaikan itu adalah semuanya adalah bentuk daring, dan saya sajikan bentuk PowerPoint, dan sedikit saya nanti juga sambil saya sampaikan di materi itu, bentuk video dan lain sebagainya. Dan di mata kuliah ini perlu saya sampaikan ini, karena kalau pengelolaan kelas ini mahasiswa maupun mahasiswi sudah mengenal saya, yang sebelumnya sudah saya ajar di semester berapa sekarang 5 ya, dalam mata kuliah pengelolaan kelas ini. Lalu identitas mata kuliah saya sendiri, nama dosen ini
Haji Muhammad As'ad Nahli, SS MPDI, NIY saya 201401186, terus pangkat dan golongan lektor 3B. Alamat kantor Jalan Kiai Haji Syafi'i Suci Manyar Gresik. Alamat rumah Jalan Mbah Soleh Prasung Tani RT 4 RW 2 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Korespondensi yang bisa dihubungi nanti kontak ini nomor HP saya 085854005899. Mungkin di antara salah satu nanti mahasiswa maupun mahasiswi itu bisa kontak saya sehingga nanti saya bisa lebih interview terkait dalam pembelajaran, terus juga mungkin nanti di perkuliahan, terus juga pengumpulan tugas. Kalau tugas saya nanti insya Allah setelah saya sajikan beberapa materi-materi, mungkin mahasiswa maupun mahasiswi bisa meresum dari tema dalam pertemuan tersebut. Meresum, terus nanti bisa di resume di Microsoft Word. Setelahnya itu dikumpulkan, nanti kalau sebelum UTS bisa dikirimkan ke email kami. Ini email kami yang aktif ini, yang bawah ini, yaitu email asadnahli 5@gmail.com. Tempat konsultasi ruang dosen prodi pendidikan bahasa Arab. Tapi karena sekarang kondisinya tidak memungkinkan, ya situasinya yang kurang memungkinkan, yang biasanya kita pertemuan di kantor, sehingga saya tidak bisa mengantor setiap harinya ataupun setiap jam yang ditentukan pada jadwal pembelajaran mata kuliah. Terus mata kuliah yaitu pengelolaan kelas prodi pendidikan bahasa Arab. Secara rasional, mata kuliah ini merupakan mata kuliah keahlian berkarya (MKB) yang harus dikuasai mahasiswa sebagai calon pendidik sehingga memiliki wawasan yang mendalam tentang materi terkait dan keterampilan profesional untuk mengelola kelas, sehingga tercipta situasi dan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Standar kompetensinya, yang kedua, standar kompetensi menguasai teori-teori dasar pengelolaan kelas dan memiliki kemampuan menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran. Kompetensi dasar pembelajaran setelah terjadi proses dan pemberian pengalaman pembelajaran mahasiswa diharapkan dapat 1. Memahami konsep dasar dalam pengelolaan kelas. Terus yang kedua memahami fungsi guru dalam kelas. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan problem dalam pengelolaan kelas. Yang keempat, mampu menerapkan punishment yang proporsional dan efektif untuk mengkondisikan kelas. Yang kelima, mengenal berbagai macam bentuk pengorganisasian kelas dan mensimulasikannya. Materi pokok, konsep dasar, latar belakang pengertian, tujuan,
Terus yang B, fungsi guru dalam kelas, problem dalam PK, jenis pendekatan dan teknik penyelesaiannya. Terus yang D, punishment. Yang E, pengorganisasian kelas. Yang keenam, pendekatan perkuliahan. Perkuliahan ini diselenggarakan dengan pendekatan pembelajaran daring, aktif daring. Setiap saya masuk sesuai dengan jadwalnya masing-masing, khususnya di mata kuliah pengelolaan kelas, nanti di jam yang sudah ditentukan oleh kampus perguruan tinggi, nanti sesuai dengan jam itu nanti saya masuk, dan kalian silakan memahami apa yang sudah saya jelaskan. Nanti ada bentuk PowerPoint dan video saya melalui YouTube. Mungkin nanti saya akan kirimkan linknya ke pembelajaran daring. Dalam bentuk pemberian tugas terstruktur dan tugas mandiri, insya Allah nanti tidak ada secara strukturnya, terstrukturnya nanti dikumpulkan jadi satu mahasiswa siapa namanya. Nanti ada beberapa pertemuan itu sampai pada 6 pertemuan sebelum UTS. Setelahnya itu nanti silahkan dikumpulkan, dikirimkan ke email saya. Nanti mungkin bisa saya minta kosmanya 1, bisa dikumpulkan secara pribadi, bisa dikumpulkan, kalau bisa dikumpulkan di kosmanya masing-masing. Setelahnya itu kosmanya mengirimkan kepada saya, ataupun boleh silahkan kirimkan satu persatu atas nama siapa, dan di situ nanti ada materi-materi terkait pengelolaan kelas pada pertemuan kedua, pertemuan ketiga, pertemuan keempat, kelima, dan keenam. Itu sebelum UTS nanti sebuah resumen materi. Jadi setiap pertemuan saya nanti akan mengirimkan video bentuk model pembelajaran dalam pengelolaan kelas. Dengan pendekatan empiri, selain simulasi pemahaman konsep yang telah dipahami sebelumnya, mahasiswa diharapkan mempelajari konsep-konsep pengelolaan kelas secara mandiri. Sebelum saya menjelaskan, mungkin dari SAP yang sudah saya tayangkan ini, yang sudah saya reviewkan, silakan dipahami dan dipelajari setiap pertemuan. Contoh pertemuan yang kedua nanti masuk dalam pembahasan semisal konsep pengelolaan kelas mahasiswa maupun mahasiswi. Sebelum saya masuk pembelajaran mata kuliah konsep dasar pengelolaan kelas, silakan mahasiswa mahasiswi mempelajari yang terkait dalam judul konsep dasar pengelolaan kelas, sehingga materi yang saya sajikan silakan dipahami, dan setelahnya itu nanti diresum. Silakan referensi dari beberapa buku dituangkan. Itu di bawah saya tampilkan. Di situ nanti ada, bila perlu nanti saya minta ada dari kosmanya, sehingga saya kirimkan SAP ini terus dikirimkan ke teman-temannya, sehingga di situ mulai dari awal judul-judul materi-materi dalam SAP pembelajaran saya pengelolaan kelas, itu berurutan, memahami, mengetahui urut-urutan dalam pengelolaan kelas.
sehingga nanti dalam pengumpulan mahasiswa bisa mandiri meresum dari berbagai macam literatur ataupun referensi buku-buku yang terkait dalam pengelolaan kelas. Selain simulasi pemahaman konsep yang telah dipahami sebelumnya, mahasiswa diharapkan mempelajari konsep-konsep pengelolaan kelas secara mandiri, berpartisipasi aktif dalam perkuliahan, dan kritis dalam menganalisis berbagai persoalan terkait langkah-langkah kegiatan perkuliahan, terkait apa yang sudah saya tuangkan dalam bentuk materi penyajian perkuliahan pengelolaan kelas. Langkah-langkah kegiatan dalam perkuliahan, mahasiswa sudah mempelajari materi perkuliahan secara mandiri sebelum kegiatan perkuliahan berlangsung. Membaca dulu, ya, dipahami referensi dari beberapa buku, biar apa? Tatkala materi yang sudah saya sampaikan ataupun dikala saya sampaikan itu sudah ada gambaran besar terkait contoh yang tadi, materi yang kedua yaitu konsep dasar pengelolaan kelas. Jadi di situ semuanya apa saja yang terkait dalam pengelolaan dasar konsep dasar pengelolaan kelas tersebut, kalian semuanya mahasiswa dan mahasiswi memahami sepenuhnya. Hasil belajar mandiri mahasiswa dituangkan dalam bentuk resum yang disusun berdasarkan referensi yang ditunjuk sebagai dengan ketentuan. Nanti ada beberapa referensi buku di daftar pustaka dalam SAP kami. Secara acak dosen menunjuk, nah ini yang ya, apa istilahnya, pertemuan deep learning, karena kita nggak pertemuan, sehingga nanti cukup sebatas resume saja. Terus langkah-langkah kegiatan perkuliahan, ya semoga saja ini tidak daring terus, ya. Nah, ini antisipasi saya, insya Allah saya punya keyakinan yang sangat besar. Ini tidak terus daring, tapi nanti akan kita tatap muka. Dalam tatap muka nanti mahasiswa secara berkelompok mendiskusikan secara kebersamaan, mempresentasikan beberapa makalah-makalah pengorganisasian kelas sesuai tema yang ditugaskan. Yang kedua, jika dipandang perlu, mahasiswa diminta mensimulasikan pengorganisasian kelas, karena kita tidak ada pertemuan sehingga mensimulasikannya itu tidak bisa. Kalau kita dalam pertemuan kelas bisa mensimulasikan setiap pemateri, setiap pemakalah, setiap pemakalah nanti mensimulasikan apa yang ada di dalam konsep dasar pengelolaan kelas, inti-inti yang ada di dalamnya. Coba menjadi guru ataupun mengorganisasikan itu. Kalau yang pertemuan juga dosen memberikan penguatan, kami bisa memberikan penguatan materi dan bersama-sama mahasiswa refleksikan hasil dari diskusi. Adapun topik dan jadwal pertemuan dalam perkuliahan, nah ini satu overview. Yang pertama ya ini mungkin pertama ini yang awal langkah dalam pengelolaan kelas, materi pertemuan yang pertama ini adalah saya overview dalam rencana kuliah dan kontrak belajar, ya. Untuk selanjutnya saya tuangkan dalam video, yaitu materi tentang konsep dasar
pengelolaan kelas. Subjeknya nanti ya saya memberikan materi, dosen dan mahasiswa, kalian semuanya mahasiswa dan mahasiswi memahami isi yang ada di dalam materi yang kami tuangkan dalam bentuk daring video. Yang ketiga, prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Yang keempat, pendekatan dalam pengelolaan kelas. Yang kelima, aspek fungsi dan faktor-faktor yang berpengaruh dalam manajemen pengelolaan kelas. Yang keenam, komponen keterampilan mengelola kelas. Setelahnya dari materi ini semuanya, mulai materi yang kedua, 3, 4, 5, 6, nah itu nanti diresum. Sebelum masuk pada UTS, kami harapkan para mahasiswa maupun mahasiswi itu mengumpulkan hasil resumenya. Setelahnya itu nanti dikirimkan ke email kami yang sudah saya tampilkan di depan tadi. Setelahnya itu saya memberikan ujian tengah semester. Nanti kebijakan dari kami, insya Allah kami memberikan soal yang proporsional sesuai dengan materi yang sudah kami sajikan. Terus pertemuan ke-8 yaitu prosedur pengelolaan kelas, terus rancangan prosedur pengelolaan kelas, pengaturan lingkungan fisik kelas, disiplin kelas, pengelolaan kualitas pembelajaran, penilaian berbasis kelas. Setelahnya dari materi 8, 9, 10, 11, 12, 13 dikumpulkan lagi seperti kayak sebelumnya. Nanti dikirimkan sebelum masuk pada ujian akhir semester. Itu saja istilahnya mata kuliah dalam pengelolaan kelas dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Untuk sementara saya selaku dosen pengampu pengelolaan kelas bisa menyajikan ini, dan mahasiswi saya harapkan peran aktif dalam mengikuti perkuliahan, dan sehingga nanti ada di programnya si Oke itu nanti ada absensi ya. Nah, absensi itu nanti saya harapkan kalian semuanya mahasiswa maupun mahasiswi bisa mengisi ya di setiap pertemuan dan jam yang sudah ditentukan dari perguruan tinggi Institut Keislaman Abdullah Baqi. Adapun buku-buku referensi pokok, nah ini sudah saya tampilkan di sini. Terus evaluasi proses dan produk belajar itu sudah saya sampaikan di sini. Terus penilaian saya nanti yaitu kalian mengikuti mata kuliah kami, terus juga absen jangan lupa nanti klik absen setiap pertemuan. Di situ saya mengevaluasi kalau memang betul-betul tidak bisa mengikuti, entah itu urusan syar'i yang tidak bisa digantikan, saya kira untuk absen mungkin ya kita sih nggak minta sakit. Kalau semisal sakit kan bisa klik hadir, tetap bisa mengikuti perkuliahan kami meskipun tidak hadir karena kita tidak ada pertemuan karena bentuknya daring. Saya kira kalian semuanya mahasiswa dan mahasiswi bisa mengikuti dimanapun Anda berada, khususnya harus betul-betul
mengikuti di jam-jam yang sudah ditentukan pada perguruan tinggi Institut Keislaman Abdullah Fakih. Itu saja mungkin dari saya. Nanti ada penyajian mata kuliah untuk video saya tuangkan dalam video, nanti saya kirimkan linknya. Itu saja mungkin dari saya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.